Oke, waktunya kita melanjutkan tutorial ini. Pertama-tama kita akan buka player dan CPU. Dan di player, di grup, namakan player, lalu add, lalu di CPU, namakan CPU, Ctrl S dan Ctrl S. Kita ke game manager, Ctrl C, Ctrl V, dan namakan player dan CPU. Dan pastikan nama grupnya akurat, jadi saya kopikan saja agar tidak salah. Ctrl V, dan di CPU Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, dan di bal buka scriptnya. Kita akan referensikan seperti di CPU ini. Sebentar. Game manager dot group name bal, Ctrl S. Oke. Kita akan pakai kode ini get3 untuk mereferensikan player dan CPU kita. Oh ya, untuk kenapa kalian ketik max y vektor sama dengan 0,6, ini untuk sebentar. Oke. Akan player dan CPU. Oke, Ctrl S dan group name player dan CPU. Ctrl S, lalu di var collision sama dengan, kalian bisa pakai variabel apa saja, var collider if collision collider sama dengan collision dot get collider, dan if collider sama dengan player atau CPU, maka speed plus equal Axel, lalu dir sama dengan dir dot bounce collision dot get normal. Ctrl S dan else dir bounce normal. Oke, bounce ini adalah built-in fungsi Godot, jadi kalian hanya perlu memasukkan vektor 2-nya saja. Oke. Jadi jika bola berbenturan dengan player atau CPU, maka speednya akan bertambah. Dan jika tidak, maka speednya tidak akan bertambah. Coba kita tes. Ya, sebelumnya saya mau debug print speed. Saya mau lihat apakah kecepatannya bertambah atau tidak. Oke, seperti yang kalian lihat, kecepatannya bertambah di debugnya dari 500 ke 550. Tapi kode ini ada permasalahan dikarenakan CPU kita selalu akan ke tengah, jadi bounce-nya tidak random. Untuk itu
kita akan membuat kode yang sama seperti random direction. Kita akan membuat kode yang akan mengambilkan vektor 2. Oke. Func new direction collider. Collider ini untuk referensi collider yang ini. Nanti kalau kita masukkan ke kode akan direferensikan. Lalu kembalikan vektor 2. Dan sebentar, var bal y sama dengan position dot y, dan var bal path y sama dengan collider dot position dot y. Kalian kopikan saja karena tidak ada auto completion. var sebentar, distance sama dengan bal y dikurang path y. Dan var new dir sama dengan titik 2 sama dengan vektor 2. Dan di bawahnya if dir dot x lebih besar dari 0, maka new dir dot x sama dengan negatif 1. Jika tidak, maka new dir dot x sama dengan 1. Oke, kita sudah mengrandom x-nya dan kita akan membuat y-nya juga random. New dir dot y sama dengan dalam kurung dist dibagi dalam kurung collider dot p. Sebentar, pastikan p-hack ini kalian pakai p-hack yang ini di CPU dan di player. Kalau kalian gunakan nama lain, kalian gunakan nama itu. Jika tidak, ini akan ada error. Dan sebentar, saya tiba-tiba jadi lupa. Saya lihat kodenya lagi. Dibagi 2. Oke, dibagi 2 dan dikali max vektor y yang tadi di atas ini. Oke, dan kita akan kasih kembali vektornya, return new dir dot get new dir normalize. Oke. Jadi di sini kita akan ganti jadi dir sama dengan new direction, lalu dia akan minta collider, kita akan kasih collider. Oke. Jadi kalian masih ingat kemarin, jadi kita sudah otak-atik vektor 2-nya dan kita kembalikan ke vektor 2. Dan ini kita ada baru, yaitu kita identifikasi collider. Jadi kalau kalian namakan collider sama seperti kemarin delta, semua yang collider di atas sini akan diidentifikasikan di dalam sini juga.
Oke, coba kita tes play. Oke, kecepatannya bertambah. Sebentar, ada sedikit permasalahan. Oke, ternyata tadi saya salah ketik saja. Kalau kalian harus collider sama dengan, dan ini juga OR collider sama dengan CPU. Karena jika kalian tidak membuat spesifik, bordernya akan juga teridentifikasi dengan collider yang di dalam sini. Oke, coba kita tes lagi. Oke, coba kita lihat di debug kecepatannya bertambah. Ya, kecepatannya juga bertambah. Oke, sekian untuk tutorial ini. Maaf, saya sebenarnya mau bikin skor di tutorial ini, tetapi ini ball timer dan HUD-nya berbeda, jadi saya akan menggunakan sinyal. Di next tutorial saya akan jelaskan sinyal lagi. Sekian untuk tutorial ini, terima kasih.